Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya salamnya nggak begitu semangat ya Bu. Kalau nggak semangat saya ulang lagi. Tapi izinkan saya berpantun dulu kalau begitu. Gimana pantun? Boleh nggak? Tapi bilang cakep ya. Ya. Jalan-jalan ke kota keramat. Jangan lupa mampir rumah Ceng Mamat. Kan orang Jakarta pakai Ceng Bu ya. Kalau ibu ingin mendapat rahmat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa alihi ahlus sidqi wal wafa amma ba'd. Ibu-ibuku yang baik, yang baik hati, yang saya cintai, yang saya banggakan, para senior yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya karena juga saya nggak hafal. Izinkan pagi hari ini setelah kita bermunajat, setelah kita melaksanakan sholat, setelah kita bertahmid kepada Allah dan salat salam kepada Nabi Rasulullah SAW, maka kajian kita pada pagi hari ini adalah melanjutkan tentang bab al-karam, murah hati. Di sebagian terjemah yang lain itu judulnya adalah dermawan. Ya, makanya agak confused itu. Ada sebagian buku di situ terjemahannya dermawan, ada sebagian yang lain adalah murah hati. Nah, di bab ini kita akan membahas hadis yang ke-15, hadis ke-16, hadis ke-17, ke-18 sampai hadis ke-19 dan satu bab terkait yaitu larangan bersikap bakhil serta kikir. Itu satu hadis nanti akan menjadi bahasan kita. Jadi sebagaimana biasa, supaya ilmu tidak didominasi ustadz saja, supaya murid itu juga harus ketularan secara terstruktur, maka saya lebih menyarankan khususnya ibu-ibu yang membawa buku, tolong diperhatikan, dibuka bukunya, hadisnya, babnya tentang murah hati atau dermawan untuk tertentu. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-15. Sebelum saya membahas hadis 15, hadis 14 itu adalah hadis berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia dalam konteks dunia ini menjadi 3 bagian atau 4 bagian. Ini hadis ke-14, review saja ini. Ada orang yang dikasih Allah ilmu dan dikasih harta, dan dipakai ilmu dan hartanya itu untuk ketakwaan, kebaikan. Itu idealnya. Yang kedua, ada orang dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta. Dia tetap berlaku baik dan berniat jika punya harta akan didermakan untuk kemuliaan. Ini pahalanya sama dengan yang kedua. Tapi yang ketiga, ada orang tidak dikasih ilmu, cuman dikasih harta. Hanya saja dengan hartanya orang itu bisa menjadi tersesat, bisa menjadi rusak dalam hidupnya karena tidak dibimbing oleh ilmu, dan ini merupakan celaka. Dan yang keempat, celakanya celaka adalah ilmu kagak, harta kagak, baik kagak. Kalau orang Betawi namanya ikik, itu kagak, ini kagak, gitu ya. Ini ikik ini. Itu adalah orang yang paling merugi, yang paling buruk. Nah, sekarang kita masuk hadis yang ke-15. Hadis ke-15 ini biasanya saya minta supaya ibu-ibu yang berkenan untuk mengawali membaca, silakan Ustazah Nina.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Makasih. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها قال بقي كلها غير كتفها رواه الترمذي وقال حديث صحيح. Nah, ini saya akan menjelaskan dua sisi. Sisi kedua ini jarang disampaikan dalam ceramah. Alhamdulillah karena kita kajian saya sampaikan. Ini terakhir hadis waqala hadisun sahih. Tetapi hadisun sahih ini istilah Imam Tirmidzi. Kalau catat Bu, kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya itu sahih, maka standar kesahihannya masih perlu dikonfirmasi dengan hadis-hadis rawi yang lain. Ya. Jadi kalau Imam Tirmidzi ada 3 kelompok ulama. Kelompok ulama yang sangat ketat dalam mengkategorikan hadis ini sahih atau tidak sahih. Kelompok ini ada 2 ulama. Siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi hadis sahih bagi Imam Bukhari tidak bisa dicapai oleh imam yang lain. Apa itu? Karena harus sempurna hafalannya dan sempurna agamanya. Mungkin kalau hafalan masih banyak, tapi kalau sempurna agama itu adalah sangat jarang. Jika ada rawi pernah berbohong, berdusta sekali saja, ditolaklah oleh Imam Al-Bukhari. Sekali saja. Meskipun berbohong kepada suami. Halo. Kalau kita sudah biasa mendengar itu. Nah ini. Imam Muslim sedikit di bawahnya. Nah, yang kedua, imam yang tengah-tengah. Tengah-tengah. Siapa itu? Yaitu Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Nah, sehingga kriteria sahih Imam Abu Dawud dan kriteria sahih Imam An-Nasai itu sedikit di bawahnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Sedangkan kelompok yang ketiga yaitu Imam At-Tirmidzi dan sebagian ulama memasukkan Imam Ibnu Majah, maka kriteria sahihnya jauh di bawah Imam Al-Bukhari. Ibnu Majah. Jadi ada 6 imam madzhab, 6 imam muhaddis. Ini supaya ibu-ibu bisa membedakan. Ibu belajar kitab hadis dan tidak. Jadi ada tiga. Satu adalah yang sangat ketat sekali. Kemudian ketat. Kemudian yang longgar. Nah, yang ketat sekali ada Imam Al-Bukhari. Jadi kalau kita menyebutnya bukan namanya Imam Muhammad ibn Ismail ibn Birdizbah ibn Ibrahim Al-Bukhari. Makanya disebut Al-Bukhari. Yang kedua adalah Imam Muslim. Nah, kalau itu tidak masuk kriteria. Ya. Yang kedua, ketat ini Abu Dawud. An-Nasai. Yang di sini At-Tirmidzi. Ibnu Majah. Nah, catatan terpentingnya adalah bahwa standar
tertinggi derajat hadis adalah hadis riwayat Bukhari plus Muslim atau muttafaq alaihi. Yang kedua, riwayat masing-masing dari Al-Bukhari atau Muslim. Awas, ini tulisannya dokter. Karena itu seluruh kesahihan hadis idealnya diukur dengan hadis Bukhari dan Muslim. Sudah. Ini pelajaran SKS. Ini pelajaran untuk semester 9. Ya, 1. Jadi ini sekedar memberikan wawasan baru kepada ibu-ibu supaya membedakan aku belajar hadis loh. Tidak. Jadi semua hadis itu berkutat kepada 3 besar. Halo Bu? Halo? Makan duku pagi-pagi. Makan duku pagi-pagi. Jangan lupa berjemur menghadap wetan. Ibu-ibu yang baik hati, ayo perhatikan. Ya Bu ya. Hadis seluruhnya ini berkisar kepada 3 kelompok besar. 1 sahih, ya kan? Ya sebutkan sahih. 2 hasan. Sebutkan hasan. 3 dhaif. Dhaif. Yang bisa dipakai hujah itu sahih atau hasan. Bu, sekali lagi Bu. Semua hadis kategorinya ada berapa? Sebutkan. 1, 2, 3. Mantap. Dari sahih, hasan, sahih, hadisnya siapa yang menjadi standar dan ukuran utama? Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim itu ada 2 kategori. Kategori pertama apabila sebutannya muttafaq alaihi. Berarti itu paling puncak. Apa namanya? Di bawahnya disebut riwayat Bukhari Muslim. Ulangi lagi. Di bawah riwayat. Jadi saya ulang, paling puncak apa? Catat, muttafaq alaih. Di bawahnya riwayat. No. Di bawahnya riwayat Bukhari Muslim. Yang di bawahnya lagi riwayat Imam Al-Bukhari saja. Yang keempat riwayat Imam Muslim saja. Nah, tapi saya sederhanakan menjadi 2 di sini. Riwayat Bukhari plus Muslim atau muttafaq alaih. Anggap saja itu 1 derajat. Bedanya adalah kalau dinyatakan muttafaq alaihi, rawi sahabatnya sama.
Jadi misalnya Imam Muslim juga rawinya Abu Hurairah, Imam Bukhari juga Abu Hurairah. Tapi kalau Imam Muslim dalam teks yang sama, isinya sama, tapi rawi sahabatnya Imam Bukhari Abu Hurairah, lalu rawi teks dari Imam Muslim adalah Aisyah, maka disebut masing-masing atau disebut rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, baik Bu. Baik. Jadi kalau ini bedanya muttafaq alaih dengan Bukhari Muslim ya. Ini sudah agak detail. Bedanya bedanya hadis muttafaq alaih dengan Bukhari Muslim. Kalau muttafaq alaih, maka riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sahabatnya dari satu sahabat. Tapi kalau masing-masing Bukhari Muslim rawi sahabatnya berbeda, maka riwayat HR Bukhari Muslim. Bisa Bu? HR itu singkatan hadis riwayat. Tapi temennya nggak disebut. Gimana Bu? Temennya nggak disebut. Temennya? Ya kan, misalnya sahabatnya Bukhari dan riwayat yang lain. Itu ciri. Jadi kan kalau menyebut HR Bukhari Muslim itu kan di belakang kan? Jadi kalau ada HR Bukhari Muslim itu pasti Imam Al-Bukhari itu dengan Imam Muslim sahabat yang meriwayatkan berbeda. Tapi biasanya para penulis dan para muhadis belakangan mengambil salah satu lafal yang dia cenderung. Misalnya jalurnya Imam Al-Bukhari saja, jalurnya Imam Muslim saja. Kenapa? Karena kedua-duanya bisa dipertanggungjawabkan. Sampai di sini sudah? Nah, ini kalau sudah, silakan ini anggap sudah selesai satu poin. Poin berikutnya kita mau bicara tentang masalah hadis Aisyah. Ibu tolong diulangi satu per kalimat dari kalimat-kalimat supaya saya sampaikan. An Aisyata. Wa an Aisyata radhiyallahu anha. Stop. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ya. Annahum labahu syatan. Nah, mereka sahabat itu memotong kambing. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya minha." Stop. Lalu setelah sampai di rumah, ini cerita panjang, ini hadis disingkat. Lalu Nabi mendapat bagian diterima oleh Aisyah, tapi Nabi tidak ada di rumah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma baqiya?" Apa yang tersisa untuk kita? Lihat. Nah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sisanya yang ke rumah kita tinggal katif. Katif apa? Apa katif? Ini apa? Apa ini? Apa Bu? Bahu. Tinggal bahu kambing. Kalau bahu kambing apa? Bukan tulang. Tulang. Ya baunya. Al-katif itu adalah pundak atau bahu. Bahunya kambing. Terus? Yang sisa bukan hanya kata Nabi, itu kan kata Aisyah. Yang tersisa tinggal bahunya, bau kambing ya Rasulullah. Enggak. Yang tersisa itu seluruh daging kambing punya kita. Cuman yang enggak ada cuman hanya bagian ini dibalik. Rawahu Tirmidzi. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Maksudnya adalah pernah suatu hari Rasulullah bersama para sahabat memotong sejumlah ekor kambing. Setelah itu dibagi-bagi. Dan bahkan Rasulullah pun mendapat bagian. Setelah mendapat bagian, tiba-tiba itu ada orang yang meminta-minta ke rumah Nabi. Akhirnya Aisyah berinisiatif, mengingat tidak ada yang diberikan kepada orang yang minta-minta kecuali daging kambing. Dipotonglah separuh.
Sisanya tinggal bahu kambing itu. Sehingga Nabi bertanya, apa yang tersisa di rumah ini Aisyah? Yang tersisa di rumah itu cuman hanya bahunya kambing ya Rasulullah, bukan bau ya, bahu kambing itu. Ya kalau kita menyebutnya itu paha atas lah, yaitu paha atasnya kambing. Lalu kemudian, oh bukan yang tersisa itu, justru yang tersisa itu semua yang kamu sedekahkan itu, dan kemudian yang masih ada adalah itu. Jadi apa kata Nabi? Berarti yang abadi itu yang kau sedekahkan. Adapun yang bakal kita makan ini yang bakal akan tidak ada artinya apa-apa. Itu menjadi makanan tanah. Paham ibu-ibu sekalian ya? Ini bahasa apa? Bahasa logika berbalik oleh Rasulullah SAW. Nabi ingin menjelaskan betapa pentingnya bermurah hati itu. Jadi tidak ada barang, tidak ada jasa, tidak ada kebaikan, tidak ada sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, utamanya yang membutuhkan, kecuali itu justru menjadi simpanan kita yang abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi walal akhiratu berarti perspektif Nabi itu perspektif ukhrawi. Apa yang kita dermakan itu tidak akan hilang. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu dermakan itu Allah akan menggantinya. Dan Allah itu maha pemberi rizki. Bahasa orang Jakarta, kagak ada matinya. Kagak ada matinya kalau lu mau menyedekahkan sebagian harta kalian. Ya, ibu-ibu sekalian. Jadi ini makna hadisnya adalah dipahami keutamaan berderma kepada yang memerlukan. Nanti akan ada tanya, Ustadz, gimana kalau kita berderma di pinggir jalan atau di lampu merah? Nanti belakangan deh. Pasti ada pertanyaan itu. Ya, lanjut, silakan Bu. Hadis berikutnya. Di sini kok hadis lain artinya itu sampil gitu loh. Ya, bahu al-katif itu ini Bu. Pokoknya ini nah. Sampil itu apa? Al-katif itu artinya, katif itu artinya kalau apa namanya? Kalau ayam pahanya, kalau kambing itu paha depan, ini nih. Jadi ini katif itu artinya katif ya. Al-katif itu artinya bahu. Kalau kambing kan nggak punya bahu, ya kan? Ya, kadang-kadang dimaknai al-fakhid. Al-fakhid itu paha, gitu. Tapi katif, al-katif itu berarti bagian bahunya kambing di atas bagian ini dia, atasnya. Ya, lanjut. Sampil, oh, enggak. Al-katif itu al-katif itu ya bahu. Kok sambil di kepala ini maksudnya? Sambil muka? Lah saya nggak paham malah itu. Jadi tolong diluruskan oleh itu. Al-katif itu artinya bahu. Nggak tahu kalau maksudnya penerjemah itu bahu itu adanya di apa namanya di sini. Lanjut Ibu. Lanjut ya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu masalul bakhili wal munfiqi kamasali rajulaini alaihima junnatani min hadidin min sudatihima min sudiyihima ila tarafihima. Nah, stop dulu. Ini an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Annahu, sesungguhnya Abu Hurairah, sami'a, mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Masalul bakhili wal munfiki. Ya, enggak apa-apa. Nanti kita ke atas. Masalul bakhili wal munfiki. Ada hadis tertinggal kan? Pendek kan? Enggak apa-apa, nanti ke atas. Masalul bakhili, perumpamaan orang yang bakhil, wal munfiki, dan perumpamaan orang yang berderma atau berinfak atau dermawan. Apa perumpamaannya? Katakan kama sali rojulaini, seperti dua orang laki-laki. Dua orang laki apa? Alaihima junnatani, kedua-duanya pakai baju anti peluru. Jadi junnah itu artinya tameng. Tahu apa tameng, Bu? Perisai. Nah, kalau kerennya sekarang anti peluru, anti pedang. Nah, anti peluru itu yang menutupi, yang min hadidin, yang terbuat dari besi. Bagaimana keadaannya? Min sudiyihima, yang menutup bagian dada. As-sadiyu itu artinya bagian dada. Yang dada ila taraqihima, sampai kepada lehernya. Nah, orang ketika tidak punya baju anti pedang besi yang menutupi badan semuanya, minimal bagian leher sama bagian dada. Kenapa? Karena itu kalau kena pedang sekali, itu hampir bisa dipastikan langsung out. Tapi kalau kaki yang kena, bisa aja masih hidup. Sehingga kalau punya baju anti pedang, kalau punya perisai, yang penting itu adalah bagian sini. Nah, apa yang terjadi? Lanjut, Bu. Fa'ammal munfik. Fa'ammal yunfiqu. Nah, stop. Adapun seorang yang tukang derma atau dermawan, lanjut. Fala yunfiqu illa sabaqat au. Fala yunfiqu, tidaklah dia mendermakan illa sabagot ala jildihi hatta tukhfiya bananahu wa ta'fu asarahu. Stop. Adapun orang yang suka berderma, maka setiap kali berderma, baju anti pedang tadi, perisai tadi itu, setiap kali berderma dia semakin memanjang sampai nutupi seluruh badan. Artinya semua ada tameng anti pedang. Lanjut. Amal dakhilu fala yuridu ay yunfiqa syai'an illa. Stop. Adapun orang yang bakhil, yang tidak mau mendermakan hartanya, yuk, illa laziqat kulla halqatin makanaha. Nah, maka baju tadi itu makin menyempit. Kalau tadi orang yang berderma makin menutupi seluruh, tapi kalau orang tidak berderma makin apa? Menyempit. Bahasa kasar, mencekik. Terus makanaha fahuwa yuwassihuha fahuwa yuwassihuha, dia memaksa-maksa bagaimana supaya memperluas, menarik-narik, gak bisa-bisa, malah justru makin memperketat. Ini perumpamaan. Ibu-ibu mungkin kalau di kita gak begitu familiar. Perumpamaannya gak familiar. Kenapa? Ini perumpamaan bagi orang Arab yang kerjaannya perang. Sehingga gampang, betul? Itu perang zaman dulu, bukan perang zaman sekarang. Kalau perang zaman sekarang pakai drone, ya kan? Pakai drone, pakai peluru kendali, pakai pesawat tanpa awak, gitu kan? Nah, itu sekarang. Tapi dulu perangnya apa? Pedang. Makanya tubuhnya harus diberi lapisan anti pedang. Lah, semakin orang itu lapisan tubuhnya semakin lengkap, berarti semakin apa?
semakin besar potensi amannya. Tapi semakin sedikit pelurunya, baju anti pelurunya, maka semakin besar potensi terkena sama pedang. Nah, orang yang biasa dermawan, orang yang biasa mendermakan hartanya, itu setiap kali dia mendermakan, sama halnya dia menjaga dirinya. Makanya dikatakan dalam hadis yang lain bahwa as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah. As-shadaqah itu akan bisa tajlibul hubbi. Sedekah kepada orang lain itu akan bisa menimbulkan saling mencintai. Makanya dikatakan tahabu. Sering-sering kalian bertukar hadiah supaya makin saling menyayangi. Tahabu. Jadi jangan hanya cukup menerima hadiah saja, tapi saling memberi hadiah. Jadi orang yang bersedekah ibaratnya menutupi seluruh daripada berbagai macam mara bahaya, utamanya mara bahaya di akhirat. Tapi orang yang menggenggam hartanya, tidak berani dan tidak mau serta kikir untuk didermakan, maka dia itu justru dicekik sama baju yang sudah bawaan dari Allah, ini bawaan untuk keselamatannya, tidak menimbulkan keselamatan tapi menimbulkan kesesakan, menimbulkan kemudaratan. Jadi coba kita bayangkan atau kita jelaskan hari ini Bapak Ibu sekalian. Oh ya, saya kan Bapak Ibu. Ibu-ibu sekalian, coba kita bayangkan hari ini sedekah dengan berbagai bentuknya ketika diberikan dengan sepenuh hati, tidak karena mengharap sesuatu, itu pasti akan melahirkan cinta kasih. Satu contoh. Sedekah itu nanti didefinisikan Nabi di dalam hadis yang ke-25 kitab Arba'in Nawawi, bahwa dhahaba ahlud dusur bil ujur. Para sahabat pernah ngadu, ya Rasulullah, nih sahabat-sahabat yang punya banyak duit ini, mereka sholat bareng dengan kita. Kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Tapi kemudian ketika mereka bersedekah, kami nggak bisa ya Rasulullah. Gimana caranya? Akhirnya Nabi menjelaskan, maukah saya kasih tahu bentuk sedekah yang sangat ringan, yaitu setiap zikir, setiap tasbih, setiap tahmid. Ya, zikir kita, tasbih kita itu sama dengan sedekah. Bisa seukuran sedekah. Nah, yang kedua, tapi sedekahnya orang apa? Sedekahnya siapa, Bu? Orang miskin. Kalau kita mau jadi orang miskin, silakan sedekahnya dengan bertasbih. Ada yang mau? Nah, yang kedua dikatakan kullu sulama. Setiap sendi kita ini berpotensi menghasilkan sedekah. Jadi gerakan kita, lidah kita, mulut kita, ilmu kita itu sedekah. Jadi misalnya kalau ada orang yang punya ilmu lalu ingin mengartikulasi maksudnya memberikan kepada orang lain tanpa embel-embel, tanpa ada niat yang lain, itu bisa menjadi sedekah. Bahkan kebaikan sedikit pun yang kita berikan kepada seseorang itu juga bentuknya sedekah, dan itu akan bisa melahirkan kasih sayang. Saya kasih contoh sederhana aja. Pernah suatu hari, kisah nyata, kurang lebih sekitar 35 tahun yang lalu, dua orang yang pernah ketemu. Ketemunya pas pada hari raya. Nah,
Satu ini ingin khutbah Idul Fitri, yang satu lagi menunggu anaknya sedang lahiran. Ditanya, kamu kenapa di sini? Saya sedang menunggu lahir. Oh, pas lahirnya. Nah, lahirnya kapan? Baru saja lahir. Oh, kalau begitu kasih nama anak kamu sebagai Fitriyah Sa'idah. Wah, Fitriyah Sa'idah. Cocok juga. Disampaikan ke istrinya, oke juga nama. Akhirnya dikasih nama. Setelah berpisah 30 tahun, hari ini misalnya, hari tertentu anaknya menikah. Yang dikasih nama tadi, Fitriyah Sa'idah. Dihubungilah, cari kemana-mana, dapat teleponnya orang tadi. Akhirnya, Pak, saya terima kasih, ini nama anak saya yang dulu Bapak kasih nama, sekarang mau menikah. Saya minta dengan sangat hormat, Bapak bisa menjadi saksi. Wah, kenapa? Padahal nggak kenal itu. Cuman pernah ketemu sekali, lalu kemudian dia terkesan dengan kebaikan yang diberikan secara tulus. Poinnya apa? Poinnya, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain yang dengan tulus itu akan bisa melahirkan kebaikan. Tapi kebaikan yang kita berikan kepada orang lain walaupun besar, sementara kita tidak tulus, bisa jadi kita malah disalahpahami. Kita ngasih makan, meskipun yang kita ngasih makan itu hanya 1-2 orang di pinggir jalan, kita tulus, nothing tulus, aman. Tapi kita ngasih makan orang berjuta-juta, tapi disebut-sebut mulu, ini berapa? Maka dihujat sana sini. Kenapa? Karena nggak tulus. Halo Bu, paham nggak? Paham? Apa maksudnya? Semakin ibu tidak paham, semakin baik, alhamdulillah. Ya. Jadi ini bicara sedekah, masya Allah. Saya sering memang melatih sedekah itu perlu latihan Bapak Ibu sekalian, latihan Bapak Ibu. Tidak harus besar lah. Misalnya kita harus jadikan amal andalan. Amal andalannya itu adalah jadi ketika kita ini melakukan sesuatu yang terus continue sampai di akhirat. Karena apa? Karena di dalam sedekah itu ada yang namanya idkhalus surur, menyenangkan orang lain, apalagi menyenangkan yang sedang dalam keadaan kesusahan. Oleh karena itu, kenapa kita diperintahkan ketika saudara kita sakit disuruh menjenguk? Apa itu? Supaya memberikan hiburan. Orang yang sakit itu ketika dicenguk senangnya luar biasa, tanpa membawa. Jadi kehadiran kita dengan doa itu nilainya sudah sangat tinggi. Apalagi misalnya kita ke sana sudah mendoakan, sudah datang ke sana, masih ada sesuatu walaupun sedikit untuk yang menunggu. Jadi ada 2 yang disenangkan. Subhanallah. Halo Ibu? Halo? Halo? Ya. It's okay? Kita lanjut? Oh iya, nggak apa-apa. Kita masuk ke sebelumnya. Anak Aisyah. Anak Asma binti Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Asma'i bi bani Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stop. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhuma qalat. Kenapa anhuma? Ayo. Siapa? Asma binti Abu Bakar. Ayo. Aisyah. Aisyah di atasnya. Ya ahsanti. Karena di situ ada Asma, ada Abu Bakar. Kedua-duanya para sahabat. Jadi ini sahabiyah, Asma sahabiyah. Kenapa sahabiyah? Ketemu dan beriman kepada Rasul. Apa definisi sahabat? Apa sahabat itu? Yang hidup bersama Rasulullah. Ayo. Ayo lanjut. 20.000 yang bisa. 50.000. 50 saya pakai kiris nanti nggak apa-apa deh. 50.000 yang bisa menjawab dengan betul. Ayo Bu. Ayo.
Bu. Pertanyaannya diulang. Stop ya, Bu. Apa definisi sahabat itu? Man huwa sahabi awis sahabiyah? Stop ya, angkat tangan. Luar biasa, tapi masih belum tepat. Ya. Pembela Rasulullah di jalan Allah. Semua orang pengen menjadi pembela, masih belum tepat, ya Bu. Gimana Bu? Agak nih. Yang berikutnya, orang yang hidup pada zaman Rasulullah terus dibantu beriman terus beriman Rasulullah. Hampir, ayo, hampir, ayo, ya. Tadi sudah Ibu, udah beberapa kali yang lain juga. 50.000 ini masalahnya sudah. Orang yang bersama Rasulullah, yang muslim, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang pernah ketemu Rasulullah. Masih sama, ayo. Ada satu, tinggal satu langkah, ayo. Ibu, coba sebut. Kenapa Bu? Setia Ustaz. Ini 50.000 gak ada yang mau nih. 50.000, ayo kiris 50.000 atau transfer 50.000. Saya angkat 100.000 rupiah. Ibu. Orang yang pernah bertemu Rasulullah, melihat Rasulullah, berguru kepada Rasulullah, menyertai Rasulullah, percaya. Googling. Ini bahasa Google ini ya. Sebentar, tapi masih tidak sempurna. Saya stop, ya stop bukan karena saya bakhil 100.000, tapi sudah terlalu banyak. Jadi pegang. Orang, ya sahabat adalah orang yang pernah hidup atau bertemu Rasulullah. Satu, nih, pokoknya pernah hidup atau bertemu bersama Rasulullah. Beriman kepadanya dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Ibu tidak mengatakan meninggal dalam keadaan beriman. Enggak. Jadi harus ada meninggalnya harus dalam keadaan beriman. Kalau dia meninggal tidak dalam keadaan beriman, tidak termasuk sahabat. Di zaman Nabi Abu Jahal, zaman Nabi ya. Lalu kemudian Musailamah Al-Kadzab itu hidup zaman Nabi, iman zaman Nabi. Tapi setelah kemudian Rasulullah wafat, dia apa? Murtad. Di akhirnya apa? Bukan sahabat. Ya. Jadi orang yang hidup atau pernah bertemu sekalipun di zaman Nabi, hidup zaman Nabi atau ketemu Nabi, beriman kepadanya. Ini nomor 2, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan beriman. Siapa tadi yang menjawab itu? Tidak ada, tidak sempurna kan? Selamatlah 100.000 ini. Apa yang dia mau ketemu Rasul tapi nggak ketemu, itu berarti bukan sahabat. Bukan sahabat. Sepanjang belum pernah ketemu atau tidak di zamannya, kalau di zamannya disebut sahabat. Tapi kalau tidak di zamannya maka tidak disebut sahabat. Lalu kemudian orang yang beriman kepada Nabi tapi tidak pernah ketemu Nabi dan tidak di zamannya Nabi disebut apa? Hah? Lah banyak. Sekarang saya tanya, ibu beriman nggak? Pada zaman Nabi nggak? Terus disebut tabiin? Disebut apa? Maka disebut ikhwan. Hum ikhwanuna amma anta ashabuna. Nabi mengatakan, ya Rasulullah, lalu kami siapa? Nabi mengatakan, hum ikhwanuna, mereka yang beriman gak pernah melihat aku dan bahkan tidak sezaman dengan aku, maka disebut ikhwan. Sedangkan yang bersama Nabi dan sampai meninggal beriman bersama Nabi disebut sahabat.
Contoh lagi, Abdullah bin Salul. Hidup zaman Nabi enggak? Oh, sholat enggak? Sholat enggak? Oh, tapi beriman enggak? Hatinya enggak. Maka disebut munafik. Munafik. Ya lanjut. Jadi apa kata Asma? Qala li Rasulullah. Rasulullah berkata kepadaku. Apa katanya? La tuki, la tuki. Apa artinya la tuki? Jangan kamu suka menggenggam harta. Pegang boleh, tapi menggenggam sampai kemudian akhirnya itu genggam itu bahasa orang Indonesia artinya pelit. Pelit itu temannya bakhil. Bakhil itu saudaranya kikir. Jangan terlalu menggenggam harta. Kenapa? Fayuka alaika, maka Allah akan menghentikan, memutus berkahnya. Allah akan memutus berkahnya. Orang itu, orang itu setelah sedekah, pasti hatinya lega nggak? Lega. Setelah kita bisa ngitam, misalnya kita bawa makanan dari rumah dibuat, saya mau ketemu orang yang dipikirkan. Aku kemarin melihat orang di sini ya kasihan banget, tapi ganggu sebentar, aku bikin bagi masakan. Lalu dibawa ketemu, lalu dikasih. Bu, ada sarapan, terima kasih, semoga sehat selalu dalam perjalanan. Kira-kira lega? Lega bingit itu, bukan banget, lega banget. Jadi itu sedekah itu akan membawa keberkahan. La tuki fatuka alaiki. Jangan kamu menggenggam, jangan kamu tidak bersedekah, karena itu akan memutus keberkahan dari Allah. Lanjut. Supaya kita hadis yang ke-18. Wah, sudah. Siapa yang membaca ibu-ibu? Ayo. Ayo, yang lain mumpung di depan saya. Jadi kalau salah dibetulkan. Kalau sudah di rumah belum tentu suaminya bisa membetulkan. Silahkan Bu. Bu siapa? Oh ya nih. Oh ya, bukan hadis yang ke-18. Ya. Stop. Wa anhu itu siapa? Wa anhu dan dari sahabat Abu Hurairah. Karena di atas Abu Hurairah. Lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man saddaqa bihadrin, Man tasaddaqa bihadri tamratin min kasbin tayyibin. Stop. Man tasaddaqa bi'adli tamratin. Barang siapa yang bersedekah senilai 1 biji kurma. Terus min kasbin tayyibin, dari penghasilan bersihnya. Terus lanjut. Dan tidak menerima Allah kecuali yang baik saja. Fa innallaha yaqbaluha biyaminihi. Stop. Fa innallaha yaqbaluha biyaminihi. Maka Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Lanjut. Summa yurabbiha yusahibiha kama yurabbi ahadukum. Summa yurabbiha, lalu Allah membesarkannya sebagaimana untuk si pemilik tersebut, sebagaimana orang mendidik di antara kalian. Lalu faluwahu hatta takuna mislal jabal. Lalu bertumpuk bertambah sampai akhirnya menjadi tumpukan sebesar gunung. Rawahu. Nah, ya kan? Tadi ada mutafaq alaih kan? Mutafaq alaih. Jadi maknanya gini Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian. Man tasaddaqa bi qimati tamratin. Ini Nabi menjelaskan sedekah yang paling sederhana. Ya, sederhana. Bisa saja bentuknya 1 butir kurma atau nilai barang lain tapi senilai dengan
1 butir kurma. Tapi itu sedekahnya diambil dari penghasilan dia yang paling bersih. Maka sedekah itu akan diterima oleh tangan kanan Allah. Ibu-ibu, jangan diputus dulu. Apakah maknanya Allah punya tangan? No. Kalaulah maksud tangan itu, kata Imam Malik mengatakan, jadi kalau harfi penyebutan tangan ini kan bagi orang Arab maksudnya adalah kebaikan. Setiap yang baik itu disebut al-yamin. Makanya di dalam hadis yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammunu fi kulli sya'nihi. Nabi itu kalau mengerjakan yang baik selalu dengan yang kanan. Tuh. 2. Ashabul yamin, seperti di dalam surat Al-Waqiah. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa ashabul yamin. Lalu kemudian di sebelumnya sullatum minal awwalin wa sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ayat sebelumnya dikatakan juga ada yamin. Jadi idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Terus was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Nah, di situ ashabul yamin dan kemudian ashabul yamin. Jadi yamin maknanya kanan. Kanan itu sebagai representasi tentang kebaikan. Makanya ada ashabul yamin ada golongan kiri. Jadi golongan kanan itu golongan yang bersifat positif. Nah, sedangkan kiri adalah negatif. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala yaqbalullahu biyaminihi, Allah menerima sedekah itu dengan sepenuh kebaikan. Fayurabbi, bukan ya? Lalu Allah membesarkan, mengelolanya, coba. Masya Allah. Jadi sedekah kita yang dari rizki kita yang bersih itu tidak sekedar diterima Allah, tapi dikelola. Setelah dikelola apa? Membesar, bertambah, Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Nabi memberikan gambaran ini sederhana sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada Bapak Ibu mulia nih Pak. Jadi Ibu sekalian, sedekah itu memang akan bisa kita terima nanti di akhirat dan bentuknya semakin besar. Kalau itu kita dermakan dengan sepenuh hati dari jenis yang sangat baik gitu. Itu maknanya. Sehingga ini sekaligus memberikan dorongan kepada kita bahwa apa yang kita sedekahkan itu enggak bakal hilang, ya. Lanjut, hadis yang terakhir. Ayo Bu. Halo. Kan kajian kita ini membuat ibu supaya pintar. Saya kalau ceramah nanti ibu cuma terhibur. Tapi saya tidak mau. Ibu harus terhibur dengan diri sendiri dengan ilmunya. Ayo. Oh lanjut.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم Dan juga dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata dari Rasulullah SAW bersabda, بين رجل يمشي Bainama, Enggak ada makna. Bainama, ada namanya. Oh, tambahin kalau tidak ada, berarti salah. Itu percetakan juga begitu. بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة أسقي حديقة. Stop. Jadi gini, bainama rajulun yamshi bifalatin, tiba-tiba ada, ketika ada seorang laki-laki berjalan. Berjalan di mana? Bifalatin minal ardi. Di tanah terhampar yang tandus. Lalu kemudian fasami'a sautan fi sahabatin. Lalu dia mendengar suara dari awan. Apa kata suara dari awan? Lanjut Bu. Iski hadiqata fulana. Iski hadiqata fulanin. Orang itu mendengar, itu siramin kebunnya si fulan. Lanjut. Fatanaha dzalika sahabu. Stop. Lalu tiba-tiba mendung atau awan itu bergeser. Bergeser mana? Bergeser ke arah tanah pertanian punyanya orang yang disebut tadi. Terus? Fa'afragha ma'ahu fi haratin. Lalu mendung itu mengucurkan air di suatu tempat tanahnya itu. Halo? Faiza syarjatun min tilkal syiraji. Kos? Lanjut? Qadis tauhabat dalikal ma'a kullahu. Nah, akhirnya orang itu memenuhi embernya sampai penuh dengan air. Karena udah banyak kan? Air. Lalu kemudian sehingga air itu ngalir mengikutinya. Terus? Faiza rajulun qa'imun fi hadiqatihi. Terus? Yuhawwilul ma'a bimishatihi. Nah, ketika orang tadi itu mengalihkan air, tiba-tiba sampai di tanah tersebut sudah ada orangnya yang sedang mengalirkan air, melancarkan air. Lalu faqala lahu ya Abdallahi masbuka. Jadi lalu kemudian orang yang pertama kali mendengar suara dari langit sirami kebunnya fulan tadi bertanya kepada orang yang nongkrong di tanahnya tadi, ya Abdullah. Abdullah itu bukan nama. Jadi orang Arab itu kalau dia tidak tahu namanya, bukan dipanggil bukan, bukan, tapi panggil ya Abdullah, ya Muhammad, ya Ali. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak misalnya lagi umroh, asalkan orang Arab, bukan orang Bangladesh ya. Kalau Bangladesh memang tradisi sudah beda, kacau. Jadi kemudian dikatakan ya Muhammad, ya Abdullah, hai hamba Allah. Ya, lanjut. Ya Abdullah, siapa namamu? Siapa? Namu dia tanya, ya Abdullah masmuka, siapa namamu? Lalu dia menjawab, namaku fulan. Di hadis gak disebutkan, namaku fulan. Lalu orang tersebut kaget. Yang pertama kali dia ketemu kaget. Kok namamu yang disebut di langit tadi? Ada gerangan apa? Lanjut. Faqala lahu ya Abdullah lima tas'aluni anismi. Kenapa kamu sampai mengurus bertanya tentang namaku? Lalu? Lalu orang yang pertama tadi menjawab, karena aku mendengar tadi bahwa di awan tadi itu ada suara yang aku dengar langsung supaya diperintahkan menyirami kebun kamu. Dan itu nama kamu yang disebut persis. Lanjut. Dari mana?
fi sahabil ladzi hadza ma'uhu yaqul Iski hadiqata fulanin li ismika fama tasna fiha. Nah, terus kemudian ada gerangan apa sampai begitu istimewa nama kamu disebut ahli langit dan aku dengar. Memang ada gerangan apa? Lanjut. Lalu dia menjawab. Lalu? Aman itu tahadra ini anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu. Stop. Jawabannya adalah hasil dari kebun ini. Lanjut. Fa atasaddaqu. Nah, aku akan sedekahkan sepertiga hasil dari kebun ini. Lanjut. Sepertiganya aku bawa pulang untuk makan diriku dan keluargaku. Lanjut. Sepertiga lagi aku kembalikan kepada tanah ini. Lanjut. Rawahu Muslimun. Rawahu Muslimun. Ibu-ibu sekalian, ini hadis luar biasa. Kalau tadi di awal Nabi mengatakan bahwa sedekah itu seperti perisai. Makin banyak, makin menutupi seluruh tubuh kita dari mara bahaya. Lalu yang kedua Nabi mengatakan sedekah yang baik itu akan dilipat gandakan oleh Allah seperti orang yang melipat gandakan kapital dari sedikit menjadi sampai menggunung. Yang ketiga dikatakan nama orang ahli sedekah itu tertulis, tersebut di langit Allah. Ya, namanya ditulis, Masya Allah. Kenapa sampai nama itu disebut? Karena hasil dari apa yang telah usahakan itu sepertiganya untuk sedekah. Jadi 33%. Kita kadang-kadang 2,5% saja menunda. Janganlah menunda sedekah kita. Jadi sedekah kita, jangan menunda. Nah, jadi 2,5% saja kita menunda, apalagi sampai 33%. Jadi rupanya sedekah itu luar biasa manfaat di dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu, hadis yang berikutnya, ayo silakan Ibu, terakhir. Bu ini udah capek yang lain. Bab berikutnya ya, silakan Bu. Ya. Lanjutnya supaya nyambung dengan ininya. Versusnya, ya silakan Bu. Satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa amman bakhila wastaghna bil husna. Stop. Ini di dalam surat Al-Lail, wa amman bakhila. Adapun orang yang kikir, wastaghna, dia cukup hanya kenikmatan dunia. Terus wa kadzdzaba bil husna, mendustakan hari akhir, enggak percaya surga, enggak percaya neraka. Terus apa katakan? Fasanuyassiruhu lil usra, maka dia akan dimudahkan untuk berbuat jahat sehingga mengantarkan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Makanya wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallah adzim. Masya Allah. Jadi tapi lawannya tadi wa amman bakhila. Tapi kemudian wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau yang bertakwa dan gemar sedekah akan dimudahkan jalan menuju yusra, surga. Sedangkan yang pelit, yang bakhil dimudahkan jalan menuju neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, silakan Bu, hadisnya langsung dibaca hadisnya sebagai penutup. Wa an Jabir radhiyallahu an, ya. Waqala ta'ala. Enggak, lanjutnya berikutnya. Itu sudah tadi kita baca. Wa an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, terus. Nah, kalau ibu membaca ada kalimat anna, pasti belakangnya rasulah, bukan rasulu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus qala, Rasulullah berkata, bersabda, terus ittaqu az-zulma, hati-hati atas kezaliman. Jangan sampai kita berbuat zalim. Terus dulu, karena kezaliman di dunia ini akan membuat kegelapan kita di akhirat. Lanjut. Wattaqu asyuhha, asyuhhu, dan hati-hati kepada kepelitan. Terus fa inna syuhha, ayo, ahlaka, karena kepelitan itu menghancurkan mangkana qablakum, kaum sebelum kalian, hamalahum ala ansafaku dima'ahum, gara-gara pelit mereka perang, wastahallu maharimahum, dan melanggar segala kesepakatan dan aturan-aturan. Rawahu Muslim. Jadi perang itu juga kalau kita teliti hari ini, misalnya terjadinya perang Israel Amerika, itu ujung-ujungnya fulus. Wa ma adraka mal fulus. Kullu syai'in bil fulus, bisa mulus. Ya. Wa bi ghairil fulusi anta bisa manfus. Iya. Kullu syai'in bil fulus mulus. Bisa kita mampus. Wal fulus yuhyin nufus. Jadi persoalan masalah duit ini memang persoalan yang kadang-kadang membuat hati menjadi lembut. Tapi saking lembutnya menjadi apa? Bengkok. Makanya ada di dalam IE, Mah, jadi saya ini ada kakek-kakek usia 65 tahun. Tanya, Dek, mau nggak menjadi istri saya? Jawab dia, Kek, saya ini mencari suami, bukan mencari kakek. Nggak apa-apa, Dek. Saya kasih satu apartemen. Nggak mungkin. Saya kasih mobil sport. Nggak mungkin. Nah, setelah itu
oh maaf ya kek tadi ucapan saya kasar. Begitu. Tambah sedikit saja gitu loh. Jadi yang semula keras ternyata bisa lembut ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan dan memudahkan kita menjadi orang-orang yang dermawan. Amin. Dermawan dengan waktunya, dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan tenaga pikirannya, dermawan dengan hartanya. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kalau mau ada pertanyaan. Baik ibu sekalian, saya kenal sekalian. Selama hari ini, mungkin ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Kami beri waktu untuk 3 buah pertanyaan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersedekah atau memberi itu adalah yang terbaik itu adalah yang terdekat. Nah, apakah beda nilainya kalau kita memberi kebetulan keluarga yang dekat itu jauh, yang dekat kita ada yang susah, Ustaz. Apa nilainya jadi berbeda? Baik. Apakah nilai kalau kita memberi atau bersedekah ke teman-teman itu gimana, Ustaz? Terima kasih. Ada pertanyaan lain, Bu? Ini jawabnya saya tulis nih. Silakan Ibu yang mau bertanya. Pertanyaannya, bagaimana kaidah sedekah, gitu kan? 1, sedekah itu kepada pertama kerabat yang kurang. Berkekurangan. Kedua, kepada fakir atau fakir miskin. 3, kepada kemaslahatan agama dan juga umum. Ini ada 3 kaidah utama. Jadi sedekah itu inti besarnya adalah semakin besar maslahat yang diciptakan semakin baik. Nih. Jadi sedekah pribadi ini yang pertama kerabat dulu. Kedekatan itu tidak diukur jarak, tetapi diukur dari kekerabatan. Jika ada mertua kita, ini mertua nih, atau misalnya adik ipar kita, atau adik kandung kita, miskin, fakir, perlu, tapi rumahnya jauh. Lebih dahulu mana Ustadz dengan saya sedekah ke masjid, sedekahkan ke saudara kamu dulu yang jauh itu. Kenapa? Karena itu lebih membutuhkan. Kedua, sedekah itu adalah kepada fakir miskin secara umum. Baik itu yang langsung kita maupun ditangani oleh lembaga atau oleh siapapun. Contoh misalnya masjid, contoh misalnya yayasan, contoh misalnya kelompok pengajian seperti ini dan seterusnya. Dan yang ketiga, kita berikan kemaslahatan agama. Jadi sedekah itu sangat penting terkait dengan kemaslahatan agama. Kemaslahatan agama itu tidak bisa bergantung kepada pemerintah. Apalagi pemerintah kita berkenaan dengan konteks agama. Anggarannya sangat sedikit. Ya, ini masuknya wilayah kota Tangerang Selatan, betul Bu ya? Oh.
Ini Tangerang Selatan rasa Jakarta. Kalau Jakarta saja itu yang uangnya penghasilan dirinya tanpa dari pusat itu mencapai 80 sampai 83 triliun. Anggaran untuk tempat ibadah saja sangat minim, apalagi tempat yang lain. Jadi siapa yang menghidupin? Yang menghidupi adalah sedekah kita. Jadi itulah, jadi prioritasnya adalah, nah jadi gimana kaidah umum? Kalau misalnya udah selesai, ini selesai, gimana? Jadi yang paling besar maslahatnya. Ustaz, ini sedekah. Orang kalau terkait dengan masalah makan minum nyaris tidak ada lah. Makanya jangan dipaksa-paksa suruh makan. Udah makan sendiri. Ya. Udah makan. Udah dikasih makan udah bisa makan. Apalagi mengatasnamakannya bergizi tapi ternyata Ibu yang ngomong bukan saya nih. Ya. Jadi masuk makan bergizi satu porsi cuma 7.000 rupiah. Bu Nina, ini pengusaha ini. Bisa Bu, 7.000 Bu. Ya si anggaran 15.000. Lah 15.000 kan kemudian dipotong. Realnya kan kemudian antara 7.000 sampai 8.000. Nggak percaya cari aja. Ya kan? Masuk 8.000 per masuk warteg saja sarapan pagi bisa 8.000 Bu? Bisa? Oh, nggak bisa. Nasi uduk bersama dengan telur satu gelondong berapa? 12 sampai 15 Ibu. Itu cuman telur, bihun, nasi uduk, betul? Lalu kemudian bagaimana bisa? Kenapa Bu? Oh Medan, sampai di Medan ya, di kebun. Ini sama-sama antara Medan dengan Surabaya toh. Nah, jadi tidak bisa. Jadi maksud saya sedekah dia. Jadi kalau ini sudah tidak ada yang miskin atau tidak perlu mengatasi masalah makan, tidak perlu mengatasi fakir karena sudah terus dengan baik, kemana? Cari sedekah yang paling besar maslahatnya. Apa yang paling besar maslahat itu adalah kebaikan yang bersifat kontinu. Nih, kebaikan kontinu bahasa Indonesia lah. Terus ya, kontinu. Contoh apa? Yaitu tempat-tempat penyelenggaraan keagamaan. Ada pesantren, ada sekolah Islam, ada masjid taklim dan seterusnya. Ini masalah terbesar. Jadi kita bisa berpikir strategis, ada berpikir ekonomis gitu ya. Nah ini. Nah kemudian saya melihat ada orang baik, semua orang baik Masya Allah. Saya punya tetangga itu setiap hari memberikan makan 150 porsi. Tapi ini kan tidak buruk, bagus sekali. Nah pertanyaan saya adalah, kenapa dia tidak berpikir lebih cerdas? Ini bagus, kenapa sebagian tidak diberikan kepada penghafal Quran? Diberikan kepada yang lebih mas. Kenapa? Ketika orang penghafal Quran dikasih makan oleh kita menjadi hafid benar, dia akan menjadi amal yang mutaaddi, amal yang terus menerus. Continue Bapak Ibu sekalian. Itu namanya cara berpikir secara efektif. Jadi jawabannya sedekah yang paling pertama kali utama diberikan kepada kerabat. Gitu. Kerabat. Jadi ya kerabat. Dari kerabat itu ada urutan. Kalau ada emak, kalau ada mang, kalau ada cing. Nah ini diurutkan. Ini mana yang lebih menjadi tanggung jawab kita? Diutamakan. Bukan zakat ya Bu. Kalau zakat itu ada porsi. Boleh nggak zakat diberikan kepada adik? Boleh. Kenapa? Adik ini bukan tanggungan kita. Dia adalah orang kerabat kita yang memerlukan. Sepanjang adik kita memenuhi kriteria. Tapi adiknya rumahnya juga gedong makrong, nggak mungkin. Nanti adiknya dikasih maaf bantu nanti ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lain? Oh, hilangin Bu. Oh, alhamdulillah ya. Yang lain.
kalau sedekah subuh itu bagus dan harus istiqomah gitu. Iya. Sedekah di hari apapun bagus. Nah, kenapa sedekah subuh itu bagus? Karena awal daripada kehidupan kita diawali dengan sedekah. Jadi ketika sedekah subuh itu bagus, tidak berarti sedekah di lain-lain tidak bagus ya. Memang betul sedekah subuh itu bagus karena diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak khusus di subuh. Kenapa? Karena itu awal keberkahan yang kita torehkan. Sebagai itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Sebagaimana sedekah di Ramadan bagus, tidak berarti non Ramadan tidak bagus. Sedekah sepanjang waktu itu tetap bagus. Baik, silakan Ibu. Syekhana, Afan, ana lagi. Sebentar. Halo. Assalamualaikum. Saat ana lagi ngaji, ana 10 menit lagi boleh nggak Anda telepon nanti ya? Oh, ya baik. Betul. Ya. Afan ya. Assalamualaikum. Baik, Ibu, silakan. Ustaz, bagaimana kalau kalau kita berbagi atau memberikan hadiah, tentu bukan kepada kerabat yang kekurangan atau fakir miskin, Yep. ya. Tapi misalnya kepada teman atau kepada kerabat yang berada sebagai penyambung silaturahmi hadiah itu bagaimana ya? Ya, tahadu tahabu. Saringlah kalian memberi hadiah satu dengan yang lain. Ada pahalanya? Ya ada dong. Ya diniatkan yang baik. Untuk apa? Untuk mengakrabkan, untuk mendekatkan. Bahkan misalnya ada kawan yang kemarin kelihatannya kok agak tersinggung dengan kata-kata saya, tak kasih hadiah. Oh kok lama sudah nggak ketemu, tak kasih hadiah. Oh dia kelihatannya kok kurang begitu srek dengan tindakan anak saya, tak kasih hadiah. Nah itu hadiahnya bernilai pahala, berpahala. Ya. Bedanya kalau sedekah itu diberikan secara umum. Nah, kalau hadiah itu diberikan kepada orang yang tidak harus dengan butuh atau fakir atau miskin. Ya. Saya tuh berkata berani gitu ya. Yeah. Nah, saya tuh selalu setiap tahun memberikan zakat ngomongnya oleh kakak saya. Terus saya berbilang, saya tidak wajib menerima zakat. Jadi ini uangnya saya kembalikan atau bagaimana? Enggak, pokoknya buat kamu aja. Tapi saya zakat. Nah, bagaimana itu setiap tahun misalnya. Baik. Dia mengatakan zakat, tapi saya sudah bilang saya tidak. Baik. Ya, ini menarik ini. Mungkin yang kasusnya sama masih banyak ini ya. Sekali jawabnya sama ini, Kit. Jadi ini saudara yang baik. Ini saudara yang baik yang punya perhatian, terutama perhatian kepada adik perempuan yang cantik-cantik pula ini. Masa ada perempuan gak cantik, Bu? Ini adik perempuan. Kenapa? Karena menyia-nyiakan adik perempuan itu dosa besar. Anak laki-laki, orang-orang laki-laki, tahu deh. Orang laki-laki itu punya tanggung jawab dia untuk melindungi saudari atau tante atau bibi perempuan. Semua yang sebenarnya itu wajib salah satunya adalah kita menyantuni. Pertanyaannya, gimana Ustadz kalau saya menyantuninya dengan zakat? Apabila adik itu tidak termasuk 1 di antara 8, maka tidak sah. Ustadz, solusinya gimana? Setiap tahun saya kasih kepada lingkungan kita, kerabat kita, teman kita, siapapun yang berhak menerima zakat. Jangan ditolak, tapi distribusikan kepada yang berhak. Nah, nanti suatu saat ketika ketemu, Kak, terima kasih perhatian kamu, peluk dulu ya. Kakaknya belum peluk dulu. Aku terima kasih, senang. Jadi dengan uang kamu yang kasih ke aku itu, khususnya zakat, aku berikan ini. Sebab aku tidak termasuk fakir miskin. Itu senang. Pasti senang. Tapi kalau dia tolak, rombong banget loh. Oke? Ya, siap. Ibu-ibu. Ada yang lain?
Karena ibu-ibu di sana, ya di bagian sana sudah mulai ngelihat jam tangan itu. Silakan Bu. Surikan kepada kerabat, tapi saya rasa dia sikapnya nggak pantas. Kita tuh mau ngasih karena berhemat, tapi dia justru boros gitu loh, pemalas kayak gitu gimana? Bagaimana kalau kita punya kerabat, dia orangnya itu tidak hemat tapi malah justru konsumtif ya, konsumeris. Jadi bagaimana caranya? Caranya jangan dikasih barang konsumtif. Kasihlah kail. Contoh misalnya, kasih misalnya kapital. Kalau misalnya kasih toko, tuh kasih toko, sampingnya Bu Nina itu, suruh dagang. Kenapa Bu? Ini kan kaitan, ini kan persoalan masalah korban dari lifestyle kan, lifestyle ini kan. Jadi ini kita bukan bicara orang miskin ya, ini korban dari lifestyle. Kalau korban dari lifestyle, maka lifestyle-nya itu harus dikurangi. Boleh nggak kita alihkan kepada saudara yang lain yang dia tidak butuh sebenarnya. Ya, ini saudaranya tidak butuh gitu, kecuali dia memang, dia butuh, nggak tahu. Oh, kalau begitu jangan dikasih uang. Kasih misalnya beras, misalnya makanan matang dan seterusnya itu. Itu jauh lebih wise. Dikasih uang akan hilang yang tidak bagus, dikasih barang tidak mau mengembangkan. Nah, kalau makanan kan mau tidak mau dimakan. Itu saja. Bisa dikasih pakaian, lebaran kasih pakaian, itu saja. Jadi kita memberikan itu tidak dalam rangka untuk membuat orang duduk manis, tetapi mendidik. Ini sama saja. Demikian, Ben. Ya. Terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi ibu sekalian, intinya adalah bersedekah tidak harus melulu badan, tapi hadis mengajarkan bahwa sekecil apapun sedekah yang kita berikan, jika kita lakukan dengan ikhlas akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berkenan kepada Ustaz sebelum acara itu untuk memimpin doa. Ibu-ibu sekalian, marilah pada akhirnya kita akan mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara, teman, kerabat, suami atau istri kita yang sedang sakit Allah sembuhkan. Semoga yang sudah Allah ambil berada di sisinya yang mulia dan diampuni segala dosa dan diterima segala amalnya. Dan suami-suami kita atau orang-orang yang menyantuni kepada kita, Allah mudahkan rizkinya, Allah jaga dari segala mara bahaya, dan Allah berikan kemudahan dunia dan akhirat. Ala hadirnya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abidika riqa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma 'allimna bima yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah ke dalam jalanmu sampai akhir hayatmu, sampai akhir hayatku, dan bertemu dengan Engkau dalam keadaan Engkau ridho ya Allah. Ya Allah, mudahkan kehidupan dunia kami. Ya Allah, sempurnakan akhirat kami. Ya Allah, mudahkan suami-suami kami atau orang-orang yang menyantuni kami dalam mereka mencari rezeki yang halal. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang istiqomah di jalanmu ya Allah,
dan jangan engkau matikan kami kecuali dalam keadaan muslim wa mu'min sadiqul amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustaz Kiai Haji Muhammad Yusuf atas ilmu